kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Yes! Are you ready to learn? Yes! Okay. Agenda for today. Yes, ma'am. I make your time to build keyakinan kelas. Nah, Ibu minta waktunya untuk pagi ini untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan kita patuhi, yang akan menjadi keyakinan dalam diri kita sendiri. Jadi nanti setelah ada keyakinan kelas itu, kita akan mengikuti atau tidak melanggar keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu seperti apa? Misalnya di kelas kita ini sudah ada peraturan kelasnya ya. Peraturan kelas itu yang akan menjadi yang mempunyai nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Sekarang Ibu akan meminta semua untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ibu akan bagikan dulu, kan nanti tulis satu saja masing-masing. Nanti ditempel. Tulis satu saja. Peraturan yang menjadi keyakinan ini. Satu saja. Nanti kita dimarinnya ya, karena sudah ada lemnya di situ ya. Silakan buat keyakinan kelasnya dulu, satu saja, nanti kita langsung tempel di sana. Silakan keyakinan kelas. Buatkan tekad, kuatkan. Adalah merupakan hari yang sangat spesial bagi sekolah kita karena ada 3 calon guru penggerak kita CGP, Pak Imam Zazuli SPD MBA, kemudian Ibu Hajah Irya Isnawati SPD, kemudian Ibu Lailawati SPD untuk memandu kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Nanti kami akan berkolaborasi di dalam materi pada positif. Rahasia yang sangat betul-betul dirahasiakan. Ada pengarahan yang sangat dirahasiakan. Identitas kepada dia bahwa apa yang dia rahasiakan itu betul-betul kita sembunyikan dan meyakinkan bahwa dia rahasia. Menurutnya harganya sesuai dengan rahasia itu lebih besar ya, saya minta kompensasi ya. Kalau bahannya ada mengatakan dia memakai helm untuk kita buat sudah kita sepakati bersama. Anak-anak tidak Hari ini adalah merupakan hari yang sangat spesial bagi sekolah kita karena ada 3 calon guru penggerak kita CGP angkatan 7 akan melaksanakan salah satu kewajibannya untuk melakukan diseminasi terhadap hasil kerjanya pada modul 1.4.
yang hari ini beliau bertiga ini akan melaksanakan salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana membangun budaya positif di sekolah ini. Jadi budaya positif ini luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon kerjasama kita semua untuk bersama-sama menyimak apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh beliau bertiga. Mudah-mudahan dengan informasi dan tugas yang diembankan kepada beliau bertiga ini bisa menjadikan sekolah kita ke depan nanti jauh lebih baik dengan budaya positifnya. Untuk itu saya persilakan kepada beliau bertiga untuk menyampaikan materi atau informasi terkait dengan bagaimana budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Untuk itu saya persilakan sepenuhnya kepada beliau bertiga, Pak Imam Zazuli, SPD MBA, kemudian Ibu Hajah Irya Isnawati SPD, kemudian Ibu Lailawati SPD untuk memandu kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita tercinta sebagai satu peraya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya saya serahkan kepada beliau bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Institut Kebaya, Bapak Ibu, guru dan pegawai yang telah berkesempatan hadir untuk bersama-sama kami mencoba untuk bergerak bersama membangun sekolah kita. Lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami untuk dapat mendukung kami di dalam menyelesaikan tugas-tugas pada pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, kami insyaallah bertiga berkolaborasi untuk mencoba memperkenalkan, mensosialisasikan budaya positif yang tentunya ini mudah-mudahan menjadi media pada sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki lingkungan yang kondusif, memiliki ekosistem yang positif bagi pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan berkolaborasi di dalam materi budaya positif ini. Akan ada 3 kelompok materi yang akan kita sampaikan nanti secara bergiliran. Yang pertama kami akan mengawali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salam khas kedepan pada program guru penggerak. Kalau Pak Yudi, Ibu Nana sudah tidak asing lagi. Salam dan bahagia. Kita diharapkan juga menebarkan salam Bapak Ibu sekalian dan selalu ingin bahagia. Kebahagiaan itu menjadi apa? Tujuan kita Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita bertiga di penghujung modul 1.4. Kewajiban kami menyelesaikan 3 modul Bapak Ibu. Kalau dirasa berat dan luar biasa, tapi berkat kerjasama kita dan didukung oleh Bapak Ibu sekolah, semua akan terselesaikan. Bapak Ibu sekalian, materi kita terkait dengan budaya positif. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin-poin penting yang akan kita sampaikan bersama bertiga. Terkait dengan budaya positif itu apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nanti di dalam tayangan berikutnya akan kita paparkan. Kemudian tentunya nilai-nilai kebajikan itu berlaku universal, berlaku secara menyeluruh, lintas agama, lintas negara, lintas budaya dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan mengingat tentang teori motivasi, dan ini terkait dengan nanti apa yang kita lakukan di sekolah juga harus berpijak atau berlandaskan teori-teori motivasi yang dipaparkan oleh ahli. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama membahas hukum
keyakinan kelas untuk membangun sebuah ketahanan sekolah, membangun lingkungan sekolah yang kondusif, lingkungan sekolah yang positif, berbudaya positif, tentunya berangkat dari sikap yang kecil yaitu kelas. Dan ini peran kita semua, peran Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas dan sebagainya. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama kebutuhan dasar. Melihat kembali apa sih kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kemudian ada restitusi dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti akan dikenalkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru apa saja. Kemudian, nah ini restitusi. Kita akan mencoba memperkenalkan pola penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini kira-kira Bapak Ibu bahasan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks budaya positif kita akan berawal dari disiplin. Nah, ini tidak terlepas dari teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Ada 4 hal. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak. Dan kita sendiri, orang apa namanya? Diri kita sendiri. Kemudian setiap perilaku itu punya tujuan. Ya, anak-anak kita berbuat, berperilaku itu tentu ada motivasinya, ada tujuannya. Kemudian, nah ini di dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah. Berarti di situ ada apa? Proses kolaborasi, proses kesepahaman. Bisa mungkin ada win-win solusi. Semua punya menang-menang, tidak ada yang kalah. Kemudian ada kolaborasi, konsensus sehingga ditemukan sebuah hal yang bisa diterima keduanya. Kalau keduanya bisa menerima, tentunya itu tidak menjadi masalah. Tidak ada yang merasa kalah dan merasa yang menang. Semuanya menang. Kemudian pada konteks realita bahwa kita punya pandangan yang berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ya. Setiap orang punya gambaran berbeda, punya tinjauan berbeda. Ini 4 hal yang terkait dengan teori kontrol, teori pilihan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita tidak bisa mengontrol orang lain, ini tentunya ini berangkat dari makna disiplin. Disiplin itu sebenarnya kalau kita biasakan bagaimana mengharapkan orang lain untuk berbuat apa yang kita inginkan dengan nilai-nilai yang ada. Padahal disiplin sebenarnya itu bagaimana kita sendiri, ya, kita menghargai diri sendiri untuk bisa berbuat baik dengan hal-hal yang baik, dengan nilai-nilai yang baik. Tetapi justru pemahaman lebih, ya. Kemudian Bapak Ibu menurut teori motivasi, ya, itu ada 2 jenis motivasi. Motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian motivasi yang dipengaruhi oleh faktor luar, motivasi ekstrinsik. Nah, kita berharap bahwa anak-anak kita, ya, itu memiliki motivasi yang tumbuh dari dalam, bukan karena faktor dari luar, faktor karena ketakutan, faktor karena ada penghargaan dan sebagainya. Jadi faktor misalkan instrik motivasi dipengaruhi menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman, menghindari tugas tambahan. Maka anak cepat datang, anak cepat masuk kelas. Tetapi itu dalam jangka pendek Bapak Ibu, ya. Bagaimana nanti anak-anak itu bisa tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk termotivasi melakukan sesuatu yang kebaikan. Kemudian ini tadi karena ada hukuman, ada imbalan, ada reward, mereka mau melakukan. Itu karena adanya motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Dan ini adalah bagaimana anak-anak kita menghargai dirinya sendiri. Ini motivasi itu bagaimana dia menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya sendiri. Itu dalam hal ini berlaku dalam jangka panjang. Tidak akan terpengaruh oleh
masalah uang. Kemudian Bapak sekalian, nah disiplin positif kemudian terkait dengan bagaimana menghargai dirinya sendiri itu didekatkan pada nilai-nilai yang universal. Nilainya sifat manusia yang baik, yang mulia. Kemudian nanti kita kembangkan ke kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita akan bersama-sama di kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak sekalian, nah ini yang ketiga terkait dengan pemikiran yang ketiga, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang diberikan kepada kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti bagaimana cirinya akan disampaikan oleh teman-teman di depan. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Itu kira-kira seperti apa perilakunya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang kedua sebagai pemantau atau monitoring. Dan yang ketiga kita diharapkan sebagai atau guru kita atau kita menjadi manajer. Pada dalam 5 posisi kontrol ini kita diharapkan sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di dalam hal ini tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di mana tentunya kalau kita memberikan perlakuan yang akibat dari tindakan anak itu kadang-kadang atau mungkin sering anak merasa bersalah, anak merasa diintimidasi, anak merasa tidak dihargai, maka pendekatan nanti akan dilakukan dengan menggunakan segitiga retribusi. Tahapannya ada identitas, validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini juga kita ingatkan terkait dengan keyakinan yang mereka bangun di kelasnya masing-masing. Bisa tidak mungkin nanti bisa jadi bahwa keyakinan kelas itu akan kita bangun bersama-sama menjadi sebuah keyakinan sekolah. Mudah-mudahan bisa kita buatkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan yang keempat bahwa kita tentunya berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, setiap kita menyimpan punya gambaran yang berbeda, tentunya ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nanti kita kupas dulu di slide berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, perubahan pola pikir yang terjadi, coba kita Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu menuliskan sesuatu secara kertas, apakah sesuatu memang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu? Sesuatu yang rahasia, sesuatu yang menjadi kunci hidup Bapak Ibu yang tentunya tidak semua orang tahu, diperbolehkan tahu. Nah, sementara teman ini ingin tahu, ya, digenggam erat-erat, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan atau mempertahankan dia? Mungkin ada yang, jadi Bapak Ibu punya rahasia atau punya sesuatu benda yang tidak ingin diketahui orang lain, bisa saja rahasia, bisa saja privasi. Itu Bapak Ibu genggam erat, kemudian teman salah satu teman dekat barangkali itu ingin mengetahui dengan tuntutan, dengan pelayuan, dengan ancaman, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin jawab, baca kira-kira apa yang genggamannya bisa dibuka atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang digenggam itu kira-kira genggamannya bisa dibuka atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang digenggam itu rahasia yang sangat betul-betul dirahasiakan, atau permasalahan yang sangat dirahasiakan. Tetapi dengan teman yang mendekat, mungkin segala beban yang erat tadi ingin memberikan solusi yang terbaik, sehingga genggaman saya itu pasti terlepas, dengan tujuan supaya permasalahan saya itu bisa mengurangi beban pikiran dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita harapkan
berjalan dengan baik. Sekian. Terima kasih. Artinya Ibu Haja dengan sukarela membuka genggamannya dengan harapan ingin berbagi, ingin curhat, ingin melepaskan, mengurangi kepenatan. Tapi yang lain yang bagus mungkin satu. Ayo, ini yang boleh sangat rahasia. Sangat bebas. Pak Pran. Oke, alasannya apa Pak Pran? Tidak mau saya kasih karena memang itu sangat rahasia dan tidak semua rahasia bisa saya bagi. Jadi saya tidak mau. Walaupun ditodong, walaupun diintimidasi, diancam, siap menumpahkan darah dan air mata. Siap. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Francisco. Ada satu lagi. Oh, Ibu Roh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan rahasia. Siapa kira-kira yang mengontrolnya, membuka kepelantaran itu kunci? Oke, Pak Haji, gimana Pak Haji? Terima kasih Pak Imam. Kalau kaitannya dengan dalam bimbingan dan konseling yang seperti ini, yakinkan diri kita kepada dia bahwa apa yang dia rahasiakan itu betul-betul kita sembunyikan dan meyakinkan bahwa dia kerahasiaannya terjamin. Meyakinkan kepada diri kita yang akan membantu dia, permasalahannya itu akan bisa diselesaikan dengan baik, tentu dengan mengetahui apa yang menyebabkan terjadi permasalahan seperti itu. Dia musal. Oke, terima kasih. Oh, banyak sekali. Kemudian untuk kita semua. Kalau saya melihat pada yang sangat mengancam menghabis meraih menyuap. Nah, kalau menyuapnya harganya sesuai dengan rahasia itu lebih besar ya saya buka. Kompensasi ya. Kompensasi tergantung. Kalau kompensasinya ternyata lebih besar harganya dari rahasia itu ya buka aja. Terima kasih. Luar biasa. Oke, luar biasa. Baik. Karena permasalahan ini. Jadi segala sesuatu yang terpendam suatu waktu pasti akan terbuka. Jadi tidak bisa dipendam itu Pak. Segala sesuatu pasti ada bisikan-bisikan karena kita nggak kenal, mungkin teman dekat, suami dan lain sebagainya pasti akan terbuka. Sehingga saya berpendapat ada undang-undang, ada hal yang dirahasiakan dibuka saja. Tergantung faktor yang menguntungkan atau tidak kan gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan teori. Ya, jadi cara bervariasi tadi kemudian antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Kan ada yang bersedia membuka, ada yang tetap kekeh bertahan, kemudian ada yang tergantung kompensasi. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol Bapak Ibu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Punya pendapat? 100 semua. Tidak ada yang salah kekurangan. Jadi tergantung pada motivasi. Motivasinya tadi apa? Ingin masalahnya, ingin ada kompensasi, ingin karena memang rahasianya luar biasa tidak akan dibukakan kepada siapapun. Baik. Nah, bagus sekalian. Sekarang kita coba ini memahami perubahan pola pikir paradigma teori kontrol dan teori kontrol teori pilihan dan nilai Indonesia. Jadi ada miskonsepsi. Kita akan meluruskan miskonsepsi yang terjadi saat ini. Ilusi itu apa? Baca tapi ada. Ilusi itu apa ya? Jadi tidak sesuai angan-angan yang tidak sesuai dengan masih bayang-bayang. Jadi teori pilihan ini meluruskan terhadap makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi
sudah kita pahami bahwa yang mengontrol itu ada di kita kan, bukan orang lain. Kita juga begitu, boleh juga kita tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Ini jadi teori kontrol ini meluruskan miskonsepsi bahwa kita mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Paksaan, ada stimulus, ada tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tadi ada rendah diri, mengucilkan. Ini mendorong anak akan mudah menyakiti diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, atau situasi. Anak belajar untuk menyembunyikan salah. Nah, sudah selesai bagian saya. Mungkin nanti bisa agak dipercepat. Mudah-mudahan bersabar ya, mudah-mudahan semua materi bisa viral. Nah, Bapak Ibu ini yang sedang viral, viral, restitusi terus. Oleh untuk memandu paparan ini, kami mohon Ibu Lailawati SPJ, nanti dilanjutkan Ibu Ajah Kerja. Kepada Ibu Laila disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya hanya minta waktunya sebentar saja karena materinya sudah banyak disampaikan Bapak Imam tadi. Di sini saya akan menyampaikan materi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Apa bedanya di sini keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu semua kelas sudah buat peraturan sendiri-sendiri. Nah, di sekolah kita sudah kita terapkan itu untuk membuat peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Nah, sekarang di sini ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Mungkin yang bisa jawab dulu. Ya, ini pasti akan banyak jawaban yang berbeda supaya tidak ditangkap lantas, supaya tidak kena tilang. Kemudian bagi tadi supaya untuk melindungi kelas jika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, jika alasannya untuk supaya tidak ditilang, maka itu masuk dalam takut kena peraturan. Karena itu kenapa dikasih pakai helm? Karena takut ditilang. Nah, itu berarti dia hanya mengikuti aturan saja, bukan dari dirinya sendiri, ya, bukan dari keyakinan dirinya sendiri. Kalau Pak Hajar mengatakan dia memakai helm untuk keselamatan kepalanya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Keyakinan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas yang akan kita terapkan ini untuk menumbuhkan keyakinan diri pada peserta didik kita yang akan diterapkan. Jadi keyakinan itu sifatnya motivasi intrinsik dari diri sendiri. Oke. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Biar aman dari penyakit. Kemudian karena sudah belum dibeli alat-alat itu. Sudah alat-alatnya. Ya, ini memang adalah bukti kemudian hal-hal yang seperti itu. Dan itulah bedanya di mana peraturan itu dan di mana keyakinan itu. Nah, kalau memang kita yakin itu di keselamatan diri kita sendiri, maka itulah keyakinan. Nah, itulah yang akan kita terapkan nanti di setiap kelas kita untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian
untuk mendukung motivasi intensif kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, budaya positif di sini yang sudah disampaikan dari awal oleh Pak Imam. Di sini budaya positif yang tercakup dalam budaya positif di sini antara lain adalah di sana akan ada lingkungan positif. Karena adanya budaya positif maka akan terbentuklah lingkungan positif. Kemudian adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas ini yang akan kita ambil menjadi keyakinan sekolah nanti setelah kita diskusikan bersama. Nah, ini ada contoh yang mana merupakan keyakinan kelas. Di sini ada contoh di sini. Di sini dari Kakak Dermawan Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas di sana yang pertama tercatat datang tepat waktu. Itu kesepakatan kelas. Mengucapkan salam. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Dan di sini tertib. Nah, ini bagian dari peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang sudah ada. Di sini yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal dan lebih ke abstrak ya. Beda dengan peraturan yang lebih konkret dan lebih khusus bahasanya. Kemudian yang kedua di sini, kami murid yang semangat belajar. Ini yang keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga di sini, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Iya. Itu keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, di sini ada tabel. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Di sini ada peraturan, ada tabel peraturan, kemudian ada tabel keyakinan. Nah, di sini nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika kita membuat menjadi keyakinan kelas apa yang tepat untuk nomor 1 ini? Silakan. Mungkin ada yang bisa Peraturannya memberikan seperti itu jawaban. sekarang kita ubah dalam bentuk Keyakinan. nilai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, supaya bukunya tetap rapi, bisa dipakai sewaktu-waktu. Ya. Apa sifat dan apa harapan yang kita harapkan dari sifat anak di sini dengan disiplin untuk apa lagi? Disiplin bisa, kemudian bisa juga tanggung jawab juga bisa. Ya, itu contoh dari disiplin. Adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dilarang ini ya, bolpa, tidak bolpa. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya. Mari menghargai orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinannya mari kita saling menghargai dengan Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelas yang kita lakukan di sini adalah disiplin. Oke. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. mari saling mencintai. Mari saling mencintai, mari saling menghormati, menghargai lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Cintailah kesehatan. Cintailah kesehatan. Oke. Ya, yang utama. Karena kesehatan itu adalah harta yang termahal. Ada
mencintai dirimu. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Oke. Next, inilah contoh peraturan yang akan kita wujudkan menjadi ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, seperti ini tampilannya. Iya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan kelas, bagaimana peraturan kelas dan bagaimana keyakinan kelas itu. Oke, untuk pemateri selanjutnya saya silakan memberikan kepada Bu Aja Ira Ismawati. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melanjutkan apa yang sudah diutarakan oleh Pak Imam dengan Bu Ella. Apa yang akan dia sampaikan ini merupakan kelanjutan dari materi-materi yang sudah begitu jelas dirincikan sama Bapak Imam tadi, sehingga mungkin yang sebentar saja untuk mempresentasikan tentang posisi kontrol. Dalam proses pembelajaran seringkali keyakinan kelas yang sudah kita buat, sudah kita sepakati bersama, anak-anak tidak mematuhinya. Nah, sehingga guru harus meninjau kembali disiplin yang sudah dibuat oleh siswa. Ada 5 posisi kontrol yang biasa sebenarnya kita mungkin lakukan di sekolah atau di kelas pada waktu proses pembelajaran. Yaitu yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Kedua posisi kontrol ini kita sering merasakan anak itu merasa tertekan dengan apa yang sudah kita berikan penjelasan kepada anak itu. Sehingga untuk kedua posisi kontrol ini termasuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena mungkin bisa dilihat di layar pada waktu memberikan hukuman, memberikan teguran ke anak untuk yang menghukum ini, guru biasanya mungkin kalau di SMP 1 tidak mungkin akan terjadi seperti itu ya Ibu Bapak Guru, karena kalau untuk menghukum ini menghardik dengan keras, kemudian menuntut dengan tangan ini, ya tidak akan terjadi ini, tapi kadang kita melupakan bahwa kita sebagai seorang guru seharusnya tidak berbuat seperti itu. Kemudian dampak dari penghukum ini, anak akan sering mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian untuk pembuat orang merasa bersalah, ini kita dengan bahasa yang santun biasanya. Dan yang sadari juga, saya juga pernah melakukan seperti ini. Misalnya, jangan begitu nak, kasihan ibu yang sudah lelah menjelaskan. Kan sering kita seperti itu. Nah, itu merupakan posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Dimana kalau yang pada kontrol yang kedua ini, dampak pada anak adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Dalam menegur seorang siswa di kelas, kita biasanya bertindak seperti seorang teman. Seperti seorang teman. Misalnya kamu ini berbuat salah aja, ayo kembali lagi ke tempat dulunya. Nah, itu sering sekali kita lakukan seperti itu. Nah, ternyata dengan posisi teman seperti ini, kalau kita lihat di sana, murid akan berpikir bahwa saya pikir bapak ibu guru teman saya, makanya bisa dinego bapak itu. Ya, kalau tidak mengerjakan soal atau tidak mengerjakan tugas, saya akan merayu bapak ke ibu guru, sehingga terlepaslah kesalahan. Tapi untuk dampak pada murid yang ditimbulkan adalah lemah, tidak mandiri, dan sangat tergantung kepada ibu bapak guru. Nah, itu jawaban saya. Iya, benar sekali Baca. Kemudian yang keempat, posisi kontrol. Yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini mungkin ada positifnya juga, karena bisa menghasilkan atau membuat identitas yang berhasil. Di mana pada posisi pemantau
dampak pada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Sering kita di dalam proses pembelajaran, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, akan Ibu berikan hadiah, atau yang hadiah berupa ditarik telinganya, ya. Nah itu sebagai bentuk dari sanksi yang diberikan pada pemantau. Dan juga kalau siswa itu mengerjakan tugas dengan bagus, dengan baik, kita berikan hadiah, misalnya silver play, nanti Ibu janjikan silver play. Ternyata itu juga posisi kontrol sebagai pemantau yang mungkin kurang bisa bisa dikatakan identitas berhasil, tapi kurang baik. Nah, untuk yang posisi kontrol yang mungkin bisa kita terapkan, yaitu adalah identitas berhasil, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di mana sebagai seorang manajer ini kita mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan cara yang baik, yang sopan. Kita tanya dulu apa masalahnya, apa yang terjadi pada siswa itu, ya apa yang menyebabkan. Karena suatu masalah pada siswa itu pasti ada latar belakangnya. Anak tidak mengerjakan soal, mungkin jangan langsung kita menghargai mungkin, tetapi kita tanyakan apa yang terjadi. Mungkin saja tadi malam dia sakit atau tidak mati lampu, mungkin itu bisa nanti kita akan menanyakan dulu pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini, anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini bisa ditampilkan, mungkin tidak akan tiap baca diri karena mungkin bisa Ibu Bapak dulu, ya. Untuk penghukum dengan nada suara yang tinggi, ya bisa kita lihat di sini. Ini contoh-contoh apa yang kita lakukan jika kita sebagai seorang guru yang posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman dengan nada yang ramah, akrab dan bercanda, hasilnya murid akan senang dan akrab dengan guru. Karena mungkin karena terlalu dekat, saya menganggap siswa sebagai teman. Lembut. Iya, benar wajah. Kalau kita terlalu, tapi mungkin kita bisa karena mungkin terbawa dari kondisi dari rumah, terbawa kondisi dari pada waktu SD, seperti perlakuannya sudah perlu diberikan hukuman, ya. Tapi mungkin kita berusaha untuk sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kemudian ada satu lagi tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan siswa, ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan memperkuat karakter yang dimiliki oleh siswa, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita terapkan. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik yang menjadi panutan bisa menerapkan 3 segitiga restitusi ini. Nah, ada 3 restitusi yang akan kita lakukan jika anak berbuat kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini sering yang setelah mempelajari modul ini, sering yang terapkan di kelas, dan ternyata anak itu bisa berubah. Kalau anak itu misalnya melakukan tidak mengerjakan tugas atau berbuat kesalahan, saya bilang atau kita berbuat salah itu manusia, ibu juga sering berbuat seperti itu. Tapi kalau kalian tahu bahwa itu tidak baik, maka apa yang akan kalian lakukan? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Apa yang akan kita tanyakan ke anak atau apa yang akan kita kemukakan? Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu mungkin yang akan kita
kita lakukan pada proses validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Tadi sudah dikemukakan oleh Bu Ella bahwa untuk membuat keyakinan dulu di kelas, membuat tadi kesepakatan kelas, kemudian kita menarik kesepakatan itu, membuat keyakinan kelas sebagai aturan yang lebih abstrak atau lebih umum, sehingga keyakinan kelas itu bisa kita tempel di dalam kelas. Nah, itu sebagai modal kita untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang tidak diperbuat, ya, dengan berbuat kesalahan seperti tadi. Misalnya datang terlambat setelah 15-20 menit, datang setelah proses pembelajaran, mungkin kita panggil siswa tersebut, mulai dari menstabilkan identitas, ya, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Guru akan mengambil kalimat seperti apa nilai yang kita percaya di kelas, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, sehingga apa yang sudah kita sepakati diharapkan dengan keyakinan kelas itu karena datang dari diri sendiri anak. Ya, kita membuat kesepakatan kelas atas kesadaran diri anak, sehingga diharapkan kalau sudah berbuat sendiri, dia membuat kesepakatan sendiri, diharapkan dia akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, mungkin itu saja yang bisa yang sampaikan untuk segitiga restitusi ini. Kaitan dengan ini. Mungkin silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini menarik ini karena berbicara tentang keyakinan kelas. Mau sedikit doang. Kaitannya dengan ini semua, karena berbicara tentang keyakinan, tentu berawal dari tidak terlepas dari rasional dan tidak rasional. Yang tidak rasional dihadapi oleh anak, bagaimana memberikan itu supaya menjadi rasional, baru meyakinkan terus pada dirinya, timbul kesadaran yang mendalam. Jadi akan muncul dari dasar ini, dari dasar bagaimana hal yang dia lakukan itu atau permasalahan yang dihadapi itu berikan penjelasan secara rasional untuk memberikan keyakinan dari keyakinannya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Tadi berupa tanggapan gitu Pak, atau pertanyaan. Boleh, mau tanggapan, mau pertanyaan, dia cabut ke arah. Oh, iya, terima kasih. Tadi sudah beragam. Harus menanamkan dari awal panjang. Harus menanamkan yang rasional dulu. Alasannya mungkin akan ditemukan secara rasional. Makanya tadi di segitiga restitusi Bapak tadi sudah dikemukakan bahwa yang pertama, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Kita membuat anak itu tidak merasa takut, tetapi kita menanyakan kenapa kamu berbuat. Tapi wajar, ibu juga pernah berbuat seperti itu. Dia tidak merasa bersalah sendiri. Nah, di sana mungkin nanti akan mengemukakan apa alasannya dia berbuat seperti itu dalam validasi kebutuhan. Mungkin saja anak itu kurang semangat karena mungkin broken home atau karena pisah orang tuanya, itu juga salah satu masalah yang dihadapi sehingga anak itu berbuat kesalahan. Setelah validasi kebutuhan baru kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini biasanya sudah disepakati oleh kelas sehingga anak itu akan merasa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan sama Pak Haji. Untuk Lukis, silakan.
belakang. Kemudian duduknya juga satu deret itu laki-laki, sehingga saya pindahkan selang-seling. Selang-seling laki perempuan. Nah yang paling malas itu saya taruh di depan. Yang paling nakal. Dia paling nakal. Malas mengerjakan tugas. Ya. Saya taruh di depan. Pokoknya saya pindah yang kurang-kurang itu saya taruh di depan supaya lebih bagus belajarnya niat saya. Lebih fokus. Terus beberapa hari tetap saya mantau tempat posisi duduknya. Tetap dia pindah-pindah kembali dia ke tempat duduknya semula. Kemudian kadang dia itu temannya yang cewek untuk pindah lagi ke tempat duduknya supaya dia tetap di sana. Akhirnya sudah berapa hari yang saya tanya kenapa pindah, macam-macam alasannya. Akhirnya saya kasih hukuman lari 2 kali lapangan voli, cuma sedikit lapangan voli aja. Yang tadi katanya Pak Imam seneng-seneng aja. Nah, bagaimana ini solusinya seperti yang penyampaiannya ini dari bentuk dari keyakinan yang ibu yang bertiga ini disampaikan bagaimana solusi. Terima kasih. Silakan Pak Imam. Terima kasih atas responnya. Yang pertama Pak Haji, terkait dengan keyakinan itulah nilai yang fundamental, tentu rasional Pak Haji. Jadi keyakinan keras berangkat dari nilai kebajikan yang kita junjungi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kasus di Nurkes, mari kita coba untuk etika institusi. Jadi anak tadi sudah dikatakan anak melakukan tindakan itu ada tujuannya. Kalau tujuannya terakomodir misalkan sesuai dengan kebutuhan dasarnya, ingin dihargai barangkali atau ingin mendapatkan pengakuan, mungkin itu akan kembali pada posisi normal. Jadi kita memang berikhtiar, guys. Jadi menurut teori yang kita kita pelajari ini ada beberapa yang sudah kita coba berhasil. Jadi ada proses. Mungkin tadi sudah sekali 2 kali ternyata belum ada perubahan, ternyata belum signifikan tindakan kita. Mungkin tadi kita ingin tahu apa motivasinya, apa keinginannya. Kalau mungkin sudah keinginan terakomodir, dia akan patuh atau akan nyaman begitu. Mungkin kalau justru ini kita tidak tahu motivasinya apa, atau apakah dia merasa tidak nyaman, apakah merasa dia butuh perhatian, dikucilkan atau butuh perhatian. Jadi butuh waktu mungkin untuk mendalami itu. Jadi sekali lagi tugas kita itu mungkin sekali 2 kali anak-anak tidak banyak berubah, mungkin dengan lain waktu, dengan tindakan kita yang lain, tindakan kita yang lebih menghargai, lebih kita menjadi menjadi teman, mengarahkan dan sebagainya, mungkin akan ada perubahan. Mungkin butuh waktu, mungkin kita sama-sama mencoba. Saya juga kadang-kadang gergetan begitu, tapi inilah tugas kita, tanggung jawab kita. Itulah dilema kita kembali Bapak Ibu sekalian. Di awal saya juga program guru penggerak itu disajikan filosofi Kiai Dewandono. Di situ ada filosofi bahwa kita ibaratnya seorang petani. Kita merawat sebuah tanaman yang namanya anak, merawat dari gangguan dari rumput dan tumbuh dari gangguan hama dan sebagainya dengan siang malam. Itu membuat saya merasa penuh. Apapun yang terjadi kalau kita sudah jatuh hati pada profesi kita terima dan kita berupaya, mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi tantangan buat kita semua Bapak Ibu. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita bergerak bersama untuk menjadikan sekolah kita lebih baik, anak-anak kita menjadi lebih baik, lebih patuh, lebih lebih menjadi harapan bangsa dan tangan kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu. Bagaimana sudah bisa kita? Sudah. Bapak Ibu sekalian, ini sudah lebih dari 1 jam dengan kita. Sekali lagi terima kasih perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian.
sekali lagi kami bertiga ini mudah-mudahan tetap kuat bertahan melanjutkan 2 modul lagi Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Sukses Amin. Dan dukungan kita semua. Dan bersama kita akan mungkin nanti kami bersama di kelas untuk membuat keyakinan Mas dan insya Allah ada keyakinan semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala SPT Surabaya. Kami mewakili teman-teman bertiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.